Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini tanggal 8 Oktober 2023, trip legasi kami untuk coba jelajah Sumatera. Hari ini kita rencana berangkat ke Tapanuli Selatan. Ya, ke Tapanuli Selatan, nanti kita mungkin melewati Padang Sidempuan dan beberapa tempat wisata yang ada di Tapanuli Selatan. Dan kita atas rekomendasi sahabat saya, Solahuddin Nasution, kami akan coba menginap di Penyambungan. Mudah-mudahan perjalanan kami menarik. Ikuti video kami selanjutnya. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi pagi ini kita akan mengendarai armada kita menuju Padang Sidempuan dulu, ya. Sesuai dengan saran dari sahabat Bapak Solahuddin Nasution, Ketua DPD Asita Sumatera Utara. Nah, karena jarak dari Sibolga itu ke Padang Sidempuan itu kurang lebih 89 km dengan jarak tempuh kurang lebih 2,5 jam. Jadi kalau kita nginap di Sidempuan itu terlampau cepat. Jadi saran beliau itu kita menginap di Tapanuli Selatan tetapi di Penyambungan, ya. Sehingga besok kita lebih dekat ke Bukit Tinggi. Nanti kita cek atau kita cari penginapan di Penyambungan, mudah-mudahan nyaman dan menyenangkan. Nah, jadi teman-teman semua, perjalanan kami di hari kelima ini bagi saya sampai sejauh ini masih oke. Saya juga masih fit, ya, walaupun self drive atau drive sendiri, supir sendiri, dan mudah-mudahan bisa kita tempuh perjalanan ini sampai ke Jakarta dan Pulau Jawa. Memang ya perjalanan tidak kami paksakan, ya. Kita bisa stay di satu tempat 1 atau 2 malam sesuai dengan stamina atau sesuai dengan keinginan kita untuk melihat tempat-tempat menarik yang ada di satu daerah tersebut. Jadi ya bagi kami ini adalah sebuah perjalanan yang mudah-mudahan yang memiliki arti tersendiri khusus kepada saya dan istri tercinta, dan juga mudah-mudahan perjalanan ini juga kita bisa sharing ilmu dan pengalaman sehingga memberikan manfaat bagi banyak orang. Mudah-mudahan teman-teman semua, kita semua dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Kuasa, kita diberikan kesehatan, kemudahan dan keluasan rezeki. Terima kasih. Doakan kami, ya, selalu. Ya, jadi kita masih berada di Tapanuli Tengah ini, ya, menuju ke Tapanuli Selatan. Jadi kurang lebih perkampungan ya seperti ini, ya, di Tapanuli Tengah. Cuma tadi banyak yang kita lintasi itu apa, ya? Yang kita lintasi itu banyak baliho-baliho caleg. Karena sekarang ini tahun politik, ya. Jadi banyak baliho-baliho, ya. Nah, sebentar lagi barangkali kita akan memasuki Tapanuli Selatan. Jadi sambil menikmati perjalanan, kita juga menikmati lagu-lagu romantis lah, ya. Berdua mengingat masa-masa berpacaran dulu, masa-masa kuliah, masa-masa punya anak, membesarkan anak, banyak cerita-cerita. Wah, ini asik. Mudah-mudahan nanti kita akan di perbatasan masuk ke Tapanuli Selatan. Tapi ini, ya, Tapanuli Tengah, Tapanuli Selatan, kita masih berada di Sumatera Utara. Tapi kalau nanti sudah dari Tapanuli Selatan kita masuk ke perbatasan, itu sudah Provinsi Sumatera Barat. Jadi kita sekarang ini masih berada di Sumatera Utara. Terima kasih. Nah, jadi kita sudah mulai memasuki perbatasan, ya, Tapanuli Selatan. Jadi ini selamat datang di Kabupaten Tapanuli Selatan, selamat jalan dari Kabupaten Tapanuli Tengah. Ya, jadi Assalamualaikum. Nah, jadi sekarang ini sudah kita memasuki Tapanuli Selatan. Jadi kalau Tapanuli Selatan ini, suku di sini yang ya barangkali kita secara umum mengenal atau mengetahui adalah Mandailing. Ya, suku Mandailing. Jadi tentu, ya, setiap daerah itu memiliki etnik, society atau suku yang berbeda-beda. Kalau di Tapanuli Tengah, di sana itu ya pesisir, ya. Jadi di sini Mandailing. Apa yang terkenal di Tapanuli Selatan ini, kalau buah-buahannya yang paling terkenal itu salak, ya, salak Sidempuan.
Nah, jadi kalau Tapanuli Selatan ini, kalau saya tidak salah ya, ibu kotanya Sidempuan. Tapi saya tidak tahu apa sudah mekar atau bagaimana. Tapi saya pikir Sidempuan. Nah, jadi sekarang ini kita mengarahkan dulu ke kota Padang Sidempuan, kota salak yang sangat terkenal yang ada di Indonesia barangkali. Salak Sidempuan. Jadi di Tapanuli Selatan ini nanti kita akan coba lihat-lihat seperti apa di kota Padang Sidempuannya sebelum kita nanti berangkat menuju Penyambungan. Nah, kita sekarang lagi berada di Kecamatan Batang Toru di Tapanuli Selatan. Jadi mungkin teman-teman ya, ada yang ingin melihat atau ingin tahu sekilas tentang Batang Toru. Gambaran Batang Toru adalah seperti ini. Tapi tadi kita sudah melewati seperti kotanya ya, kota Batang Toru di Tapanuli Selatan. Tapi di depan kita akan melewati jembatan ya. Wah, mungkin namanya ini adalah jembatan Batang Toru ya. Wah, cantik juga ini jembatannya. Cukup luas juga, dan di sana itu sungainya tuh. Wah, sungainya juga cukup, arus airnya juga cukup deras ya. Dan banyak juga di bawah itu saya lihat tadi pemancing ikan. Batang Toru ini juga merupakan salah satu yang cukup terkenal ya, yang ada di Tapanuli Selatan, Batang Toru. Oke, kita lanjut lagi perjalanan kita menuju sampai kepada kota salak, yaitu kota Sidempuan. Terima kasih. Nah, sekarang ini kita lagi berada di Huta Koje ya, Parsalakan. Nah, jadi di sini kita bisa membeli salak ya, petik sendiri. Tapi kita langsung datang ke kebunnya ini ha. Jadi mereka bisa langsung melihat atau mengambil salak secara langsung untuk kita konsumsi. Hati-hati mah. Ya, jadi kurang lebih dari sini ke kota Padang Sidempuan yang kita tuju sekitar 15 menit lah ya. Dari sini kita sampai ke Padang Sidempuan. Jadi ini adalah perkebunan salak. Salak apa namanya ini? Ini salak Sidempuan lah. Nah, jadi ini adalah salak Sidempuan. Wah, ini coba, ini kebun salaknya ini semua. Salak Sidempuan ini kalau dapat yang manisnya memang manis sekali. Mantap dia. Nah, coba dulu ini kita lihat dulu bagaimana ibu ini memakan salak. Yang asli ya, ini dari petik sendiri. Nama apa ini tadi? Salak Nazwa ya? Nah, ini di kawasan Salak Nazwa. Jadi kalau teman-teman yang perjalanan kita tadi dari Sibolga, sebelum sampai di Sidempuan kurang lebih 15 menit, ada perkebunan salak namanya Salak Nazwa. Jadi teman-teman bisa singgah di sini untuk berbelanja salak atau membeli langsung dipetik dari pohonnya. Nah, ini salaknya ini ha. Jadi salak Sidempuan ini itu adalah salak yang cukup terkenal ya di Indonesia ini. Paling terkenal di Tapanuli Selatan adalah salak Sidempuan. Nah, bisa saja teman-teman masih ada yang belum mengenal pohon salak ya. Banyak sini salak, dan memang salak cocok mungkin ya tanahnya di sini di kawasan Tapanuli Selatan ini, tapi mungkin ada daerah-daerahnya juga. Dan ini memang daerahnya adalah daerah Parsalakan, tempat salak. Nah, di sini kalau membeli salak itu per sumpit ya. Jadi satu sumpit ini harganya kurang lebih 60.000 ya. Harganya 60.000 untuk satu sumpit. Jadi nanti dipilihlah salak yang sudah tua dan yang sudah siap untuk kita konsumsi. Jadi kalau mengambil salak itu dia harus pakai apa ya? Alas tangan lah. Karena durinya lumayan banyak juga. Jadi serunya itu di sini kalau kita datang, kita
bisa lihat salaknya, bisa rasakan baru dipetik untuk kita. Iya, nggak tahu kali dulu. Bisa dia mati Kak? Enggak. Inilah semenjak ditanam 45 tahun yang lalu lah ini. Wih, salak ini 45 tahun bisa berproduksi. 45 tahun? Sama seperti kelapa sawit dia kurang lebih 30 tahun. Macam sawit dia kan tumbuh ke atas. Oh, turun lagi dia. turun? Oh, dia bengkok gini ya? Oh, jadi muda lagi pohonnya kan. Oh. Oke teman-teman, ini bisa kami share video dari Huta Parsalakan ya, yang ada di Tapanuli Selatan. Jadi di sini kita bisa memetik salak atau membeli salak langsung dari pohonnya. Terima kasih. Nah, jadi alhamdulillah kami bisa sholat di kawasan Parsalakan ya, di Tapanuli Selatan. Kurang lebih 15 menit lagi sampai ke Sidempuan ya. Nah, ini kita bertemu dengan bapak-bapak kita yang memberikan tadi pemasukan kepada kita untuk perjalanan kita sampai ke Sumatera Barat dan Jakarta. Oke Pak, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum. Ini kita ketemu sama boru kita ya, sama Hela, sama pohombu kita di Sidempuan ya. Oke, doakan kami perjalanan ya. Hati-hati ya Bung. Ya. Oke. Ya, jadi kita sudah tiba di Sidempuan ya. Sidempuan Kota Salak. Nah, jadi sekarang ini Sidempuan kita coba putar-putar dulu, lihat-lihat dulu seperti apa kota Sidempuan saat ini. Saya juga udah cukup lama tidak ke Sidempuan ini. Tapi Sidempuan ini, ya kota Sidempuan terkenal dengan kota salak ya. Karena memang produksi salak di Tapanuli Selatan ini cukup bagus. Tadi kita sempat bertemu sama boru kita, boru Damanik ya. Kebetulan boru itu buat UMKM dodol ya, UMKM dodol. Jadi karena kita dodolnya itu enak sekali, jadi kita teringat di Sidempuan. Kita telepon tadi boru kita itu, dan kita ketemu tadi di depan kantor wali kota. Jadi dodolnya sudah sama kita untuk sekedar cemilan kita juga lah, perjalanan kita sampai ke kemana lah roda berputar nanti. Nah, jadi di kota Sidempuan ini coba bisa nanti kita lihat seperti apa. Mungkin beberapa teman ingin melihat seperti apa kota Sidempuan. Nah, jadi Sidempuan ini ada di Tapanuli Selatan ya, ada di Tapanuli Selatan. Kita lihat ada angkot juga ya. Kemudian ada becak di sini unik sedikit ya, karena dia terbuat daripada Vespa. Itulah becak di sini. Kemudian sekarang ini kita coba arahkan kita menuju ke AXI Journey. Jadi dari AXI Journey ini kita nanti tembus ya, kita buat perjalanan kita. Mana tahu juga sampai ke AIK Kanopan nanti kita lihat ya. Atau penyambungan atau stay di AIK Kanopan, nanti kita lihat situasinya. Nah, sekarang kita lanjut dulu menuju AXI Journey. Kita lihat dulu, mudah-mudahan nanti AXI Journey masih bagus ya. Nah, dari kota Padang Sidempuan ini menuju AXI Journey ini kurang lebih perjalanannya itu 1 jam, sekitar 50 km lah ya. Sekitar 32 km, dan perjalanannya kurang lebih 1 jam, kurang lebih seperti itu. Ya, sampai nanti kita ke AXI Journey, salah satu tempat wisata yang cukup terkenal yang ada di Tapanuli Selatan. Setelah itu nanti kita lanjut aja perjalanan kita. Oke, jadi kita sudah sampai di AXI Journey ya. Salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Jadi biaya parkir 25.000. Oke. Ya, dan bisa juga naik Gojek. Bisa 10.000. Ya, hanya 10.000 naik RBT. ya RBT lah ya. Itu oke lah, 10.000 oke ya. Oke, mari kita nikmati AXI Journey. Oke. Ya, jadi ke AXI Journey kita membayar biaya tiket dewasa 20.000 ya. 2 orang. Anak-anak 10.000. AXI Journey salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan. Oke, thank you. Oke, coba kita lihat dulu seperti apa situasi yang ada di AXI Journey saat ini. Ini dia, welcome to AXI Journey.
Wah. Jadi ketika kita memasuki itu nuansa wisatanya juga sudah kuat ya. Sini banyak orang datang untuk berenang ataupun menikmati air alam yang ada di kawasan ini. Nah, sekarang kita sudah berada di salah satu tempat wisata yang ada di Kabupaten Tapanuli Selatan, yaitu AX Sea Journey. Nah, coba kita lihat tempatnya benar-benar indah dan menakjubkan ya. Jadi kita sekalian istirahat, sekalian relax-relax dulu sebelum kita melanjutkan perjalanan kita. Terima kasih. Selamat datang di AX Sea Journey, salah satu tempat wisata yang ada di Tapanuli Selatan. Nah, jadi tempat ini dapat ditempuh kurang lebih perjalanan 50 menit ya dari kota Padang Sidempuan. Nah, jadi wisatawan datang kemari adalah untuk menikmati kejernihan air. Sesuai dengan namanya adalah AX Sea Journey. AX adalah air, Sea Journey adalah yang bersih. Nah, jadi banyak wisatawan atau pengunjung datang kemari untuk menikmati mandi air jernih di AX Sea Journey. Wah, adil sekali ya, ini teman-teman semua. Jadi silakan berkunjung ke Tapanuli Selatan, salah satu kabupaten yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Ya, jadi sekarang kita sudah sampai di Penyabungan atau Panyabungan ya, yang berada di Kabupaten Mandailing Natal. Nah, di Provinsi Sumatera Utara masih ya. Nah, jadi kalau Mandailing Natal ini dia sudah berbatasan nih dengan Provinsi Sumatera Barat. Jadi sekarang ini kita sudah di Penyabungan. Kita akan coba lihat-lihat dulu nanti seperti apa. Kalau nanti penginapannya cocok untuk kita atau gimana, kita akan stay mungkin di Penyabungan. Kalau tidak, kita mau coba tembak langsung menuju Kota Nopan, biar lebih dekat kita ke Sumatera Barat. Tapi kita lihat-lihat dulu ya, sampai ke ke salah satu penginapan yang ada direkomendasikan oleh ketemu kita kemarin, yaitu Hotel Rindang ya. Nah, kita lihat dulu. Jadi kurang lebih seperti inilah gambaran daripada Kota Panyabungan atau Penyabungan yang ada di Mandailing Natal di Provinsi Sumatera Utara. Wah, kotanya ini kalau di Medan mirip apa ini ya? Seperti di Lubuk Pakam gitu sepertinya. Ya, jadi kita memiliki pengalaman juga ya, yang berharga. Paling tidak bisa kita melihat berbagai kota yang ada di antara perjalanan dari Sumatera Utara menuju Sumatera Barat. Asik juga kalau kita melihat bagaimana kehidupan atau usaha, atau juga bagaimana keadaan masyarakat. Tadi kita melintasi seperti jembatan ya kan. Kita lihat juga di sana masyarakatnya masih mempergunakan air untuk barangkali kebutuhan sehari-hari. Nah, itu sangat menarik sekali nih. Nah, tapi nampaknya di sini ada pesta juga, itu jalan ditutup gitu ha. Di depan itu ada pesta jalan ditutup, akhirnya jadi satu badan jalan ini menjadi dua arah. Oke, nanti kita lihat lagi seperti apa. Mudah-mudahan ya kita nanti lihat apakah kita stay di Penyabungan ini ataupun di Kota Nopan atau di tempat yang lain. Terima kasih. Nah, jadi kita setelah mengendarai armada kurang lebih 5-6 jam ya, dengan berhenti, jadi kita memutuskan untuk stay di Hotel Rindang di Penyabungan di Kabupaten Mandailing Natal. Mudah-mudahan asik juga tinggalnya di sini. Terima kasih. Nah, jadi kita coba makanan khas Penyabungan. Sambal belut. Sambal sada, enak dua. Ini dia sambal belut. Kita makan di Kota Penyabungan, makanan khas Tapanuli Selatan.